Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farel Jordan Banyu dengan NIM akhir 368 dari program studi informatika. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai CPL, yaitu capaian belajar lulusan. Mari kita mulai dari pengertian. CPL ini adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan program studi di perguruan tinggi. Capaian ini mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh lulusan untuk dapat berkompetisi dan berkontribusi secara efektif di dunia kerja atau masyarakat. Untuk 8 jenis CPL yang terdapat di informatika UKM sendiri, yaitu yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dan Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang kedua, menunjukkan sikap profesional dalam aktualisasi bidang informatika baik secara mandiri maupun kelompok yang dilandasi semangat kewirausahaan. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang informatika secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk peningkatan mutu kehidupan masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai humanoria. Yang keempat, mampu melakukan evaluasi, dokumentasi, dan publikasi karya intelektual atau hasil pemikiran dalam bidang informatika. Yang kelima, mampu melakukan analisis, perancangan, dan penerapan pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak yang berkualitas. Keenam, mampu melakukan perancangan, pengembangan, dan visualisasi aplikasi game cerdas yang edukatif. Yang ketujuh, mampu merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, serta menginvestigasi sistem dan keamanan jaringan komputer menggunakan beragam metode yang relevan. Yang terakhir, mampu menerapkan dan mengoptimalisasi beragam metode akuisisi, analisis, serta pengolahan data berbagai kebutuhan. Untuk setiap CPL udah diukur secara sistematis, yang dimana memiliki audiens sebagai mahasiswa, behavior tindakan atau keterampilan diamati, kompetensi tingkat penguasaan yang dituju, degree sejauh mana capaian itu dikuasai secara terukur. Untuk fokus profil lulusan ada 4, yaitu spesialis jaringan, yang dimana memiliki kemampuan menganalisis permasalahan, memberikan solusi berupa perekayasaan, pembuatan dan pengelolaan, serta melakukan evaluasi pada bidang sistem jaringan. Yang kedua, pengembang game, kemampuan untuk bekerja dengan tim, mengembangkan dan merancang video game, mengkoordinasi tugas kompleks, menciptakan video game baru yang memiliki tugas seperti merancang karakter, level, teka-teki, art, dan animasi. Yang ketiga, ilmuwan data, kemampuan menganalisis dan mengolah data dan menjadi suatu informasi dan pengetahuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan di suatu organisasi. Rekayasa perangkat lunak, kemampuan melakukan analisa, kelayakan pembaruan penerapan proyek perangkat lunak, analisa kebutuhan, perancangan, pembuatan, dan penilaian kualitas perangkat lunak, serta melakukan rekayasa ulang perangkat lunak. Untuk memenuhi capaian pelajaran, sebagai mahasiswa informatika, memang yang perlu dilakukan adalah yaitu yang pertama, program mata kuliah sesuai dengan perjalanan CPL, menyelesaikan asesmen tiap topik, memastikan nilai minimal tercapai, mendapatkan skor CPL dan dari nilai kumulatif CPMK, menerima laporan CPL tiap akhir semester. Bagaimana sebuah CPL dirancang? Yang pertama itu analisis starter studi. Bagian ini dosen melakukan kajian terhadap lulusan untuk memahami kebutuhan industri dan dunia kerja terkini. Yang kedua, merumuskan CPL, di mana CPL disusun berdasarkan peta pengembangan MUU, PMM, Prodi, sesuai SN, Dikti, KKNI, Aptikkom, dan pengembangan keilmuan informatika. Tentukan indikator CPL. Di sini indikator dirancang untuk mengukurkan keberhasilan CPL sekaligus menjadi dasar penyusunan CPMK. Forum diskusi kurikulum FGD. Selanjutnya, CPL dan indikatornya dikaji bersama Dewan Pakar Kurikulum untuk mendapatkan masukan akademis dan profesional. Yang terakhir, penerapan CPL dan indikator. Terakhir, semua rumusan disahkan melalui rapat pleno prodi sebagai implementasi kurikulum. Lanjut ke implementasi CPL. Yang pertama yaitu musuhnya RPS dan asesmen, dosen merancang pembelajaran dan penilaian tiap peserta berdasarkan CPL yang ditetapkan. Yang kedua, mendorong potensi mahasiswa. Proses pembelajaran dilakukan untuk memfasilitasi mahasiswa agar berkembang sesuai tujuan CPL. Mengukur kemampuan mahasiswa, penilaian dilakukan terhadap pencapaian CPMK di setiap topik perkuliahan. Yang keempat, memberikan remedial. Dosen memberikan peluang penilaian bagi mahasiswa yang belum mencapai nilai minimal sub-CPMK. Mengaplikasikan nilai ke CPMK dan CPL. Nilai sub-CPMK dikumpulkan menjadi skor CPMK lalu diubah sebagai bagian dari capaian CPL. Sinkronasi dengan para jalan prodi, semua nilai dan hasil penilaian dikaitkan dengan roadmap OPL untuk memastikan ketercapaian terstruktur.
Kesimpulan, untuk membuat semua langkah tadi berjalan lancar, para dosen menginginkan beberapa peran kunci inilah mereka lakukan untuk membantu mewujudkan CPL, yaitu merancang pembelajaran dan berbasis CPL CPMK, menyusun kontrak belajar, memberikan ruang eksplor potensi mahasiswa, menilai dan memberi remedial secara objektif, mengkonklusi CPMK menjadi CPMK lalu menjadi CPL. Lalu kenapa CPL ini penting banget? Nah, karena CPL ini adalah penanda kualitas kamu sebagai lulusan informatika UMM. Semakin kamu mengalami dan mencapainya, semakin kamu siap menghadapi dunia kerja. Nah, mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.